Bullying di kampus, luka tersembunyi di tubuh yang tak terlihat, dan dampaknya pada kesehatan. Pernahkah kamu merasa bahwa bullying di kampus hanyalah soal sakit hati dan perasaan? Padahal, luka akibat bullying itu jauh lebih dalam sampai ke tingkat molekul dalam tubuh kita. Trauma ini meninggalkan jejak kimiawi di DNA yang bisa memengaruhi kesehatan mental dan fisik kita seumur hidup. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana bullying di kampus tidak hanya melukai jiwa, tapi juga mengubah tubuh kita secara nyata. Bullying di kampus sering dianggap hanya soal rasa sakit hati dan tekanan psikologis. Namun, ternyata pengalaman ini bisa meninggalkan dampak biologis yang sangat nyata. Perubahan itu terjadi pada level molekuler, di mana gen-gen dalam tubuh kita tidak diubah secara langsung, tapi cara kerjanya dimodifikasi, sebuah proses yang disebut epigenetik. Epigenetik adalah cara tubuh mengatur gen tanpa mengubah kode genetik itu sendiri. Dalam kasus bullying, trauma dapat menandai DNA dengan gugus kimia bernama metil. Studi menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami bullying memiliki pola metilasi berbeda, terutama pada gen-gen yang mengatur respons terhadap stres. Ini membuat tubuh merespons stres dengan cara yang tidak sehat. Gen seperti SERT dan NR3C1 sangat penting dalam mengatur cara tubuh kita mengelola stres. Namun, bullying dapat mengubah ekspresi gen ini. Akibatnya, hormon stres seperti kortisol tidak bekerja dengan baik, sehingga korban bullying sering mengalami stres berkepanjangan yang sulit dikendalikan. Stres sosial berulang akibat bullying juga memicu sistem imun untuk bekerja berlebihan, menghasilkan inflamasi yang dapat merusak jaringan tubuh. Kadar protein inflamasi yang tinggi ini, seperti IL-6 dan CRP, sering ditemukan pada korban bullying yang meningkatkan risiko penyakit kronis. BDNF adalah molekul penting yang membantu otak membentuk koneksi baru dan memperkuat ingatan. Bullying kronis bisa menurunkan kadar BDNF. Ini menyebabkan gangguan kemampuan belajar, menurunnya daya ingat, serta meningkatkan risiko depresi dan gangguan kognitif. Stres berulang dari bullying merangsang pelepasan adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah secara terus-menerus. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada reseptor jantung dan berkontribusi pada penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Telomere adalah pelindung di ujung kromosom yang memendek setiap kali sel membelah, dan memendeknya telomere terlalu cepat adalah tanda penuaan dini. Bullying mempercepat pemendekan telomere, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif dan mempercepat proses penuaan. Beberapa orang mungkin lebih rentan menjadi korban atau pelaku bullying karena faktor genetik mereka. Variasi pada gen yang mengatur hormon oksitosin dan serotonin mempengaruhi reaktivitas terhadap stres dan perilaku sosial, menentukan seberapa besar risiko seseorang mengalami dampak bullying. Beberapa korban bullying berusaha mengatasi rasa sakitnya dengan alkohol atau rokok, yang justru mengubah kerja reseptor otak dan menimbulkan toleransi. Kondisi ini memperparah kecemasan dan risiko kecanduan, menambah lapisan kerusakan biologis akibat bullying. Ada kemungkinan bahwa trauma sosial, seperti bullying, meninggalkan tanda epigenetik yang dapat diwariskan ke keturunan. Walaupun masih dalam tahap penelitian, hal ini membuka perspektif baru tentang bagaimana pengalaman buruk dapat mempengaruhi generasi mendatang. Tubuh mahasiswa korban bullying menyimpan ingatan trauma dalam bentuk perubahan molekuler pada gen dan hormon. Ini memperkuat pemahaman bahwa bullying bukan hanya masalah psikologis, tapi juga kerusakan biologis yang nyata. Penemuan pola epigenetik membuka peluang untuk mengidentifikasi korban bullying yang paling terdampak secara biologis sejak dini. Deteksi ini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran untuk mencegah dampak jangka panjang. Terapi di masa depan mungkin dapat membalikan perubahan molekuler akibat bullying dengan obat yang menargetkan peradangan dan epigenetik. Pendekatan ini memberikan harapan baru agar korban bisa pulih lebih optimal dan hidup lebih sehat.
Penanganan bullying terbaik adalah yang mengintegrasikan ilmu molekuler dan pendekatan psikososial. Dengan kerjasama berbagai disiplin ilmu, kita dapat mengatasi trauma fisik dan mental secara menyeluruh. Meningkatkan kesadaran tentang dampak mendalam bullying sangat penting agar kampus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi semua. Lingkungan kampus yang suportif dan edukasi pencegahan bullying menjadi kunci utama menciptakan perubahan positif. Jika luka bullying bisa mengubah tubuh kita hingga ke tingkat molekuler, apakah kita masih akan membiarkan perilaku ini terjadi tanpa tindakan? Sudah saatnya kita bertindak dan melindungi satu sama lain. Jangan diam jika melihat bullying di kampus. Laporkan, dukung korban, dan sebarkan pengetahuan ini. Bersama kita bisa menciptakan kampus yang lebih aman dan peduli.